BYD dipermalukan Tesla. Loh, kok bisa? Yuk kita bahas. Halo guys, ya kembali lagi bersama Filosofi Kripto. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai BYD tadi ya. Kenapa bisa mempermalukan Tesla ya? Jadi BYD ini memiliki beberapa fakta yang sangat mengejutkan. Ya, pada tahun 2024 itu banyak yang tidak sadar ya, BYD itu sudah menyalip Tesla ya, menjual 2 kali lipat lebih banyak daripada Tesla. Tesla, Ford, dan Toyota kini bersaing untuk mendapatkan baterai dari BYD ya. Nah, baterai blade-nya ini sangat canggih ya. Tapi nanti bahas akhir video ya. Ya, jadi Warren Buffett ini menginvestasikan 232 juta untuk memperoleh 10% saham BYD. Bayangkan Warren Buffett tuh. Warren Buffett ini tidak asal invest. Dulu juga dia sangat anti kripto ya, tapi akhirnya dia invest di satu bank Brazil itu yang menghandle investasi kripto. Nah, secara tidak langsung dia investasi kripto. Nah, sekarang dia investasi di saham BYD. Berarti ini BYD ini dia melihat potensi BYD ini sangat bagus. Ya, ini kita ngomong Warren Buffett ya, bukan orang yang asal-asal invest ya. Ya, tapi gimana ya BYD ini bisa berkembang pesat dalam waktu yang sangat singkat ya. Bisa dibilang ketika dia masuk Indonesia itu masih baru 1 tahun ya. Ya, 2023 itu kita belum mendengar BYD masuk ya, sama sekali ya. Itu saya ke Thailand ya, ini kebetulan saya lagi di Thailand juga ya. Ini BYD sangat beda ya. 2023 kemarin saya ke Thailand belum terlalu ramai yang pakai. Sekarang ya di mall-mall besar itu bahkan ada showroomnya gitu. Kita kupas ya strategi BYD ini ya, kenapa ekspansinya sangat hebat sekali ya dalam beberapa tahun belakangan ini ya. Ya, awal perjalanan BYD ini ya berawal dari seorang ahli kimia ya asal China yang bernama Wang Chuanfu. Nah, Wang Chuanfu ini dia mendirikan BYD ini ya, kepanjangannya Build Your Dreams ya, BYD pada tahun 1995 ya. Yang awalnya hanya untuk memproduksi baterai isi ulang untuk merek ponsel besar seperti Nokia dan Motorola. Jadi BYD ini sudah sangat berpengalaman dalam membuat baterai ya, sudah teruji ya. Ya, zaman-zaman Nokia Tetot dulu tuh baterainya berarti ya salah satunya tuh ada buatan BYD ya. Nah, jadi gimana nih BYD bisa terjun ke dunia otomotif ya? Ya, pada tahun 2003 tanpa pengalaman dunia otomotif ya, si Wang Chuanfu ini ya, pendirinya yang mengakuisisi sebuah perusahaan mobil yang sedang bangkrut ya. Ya, itu milik pemerintah Cina ya. Banyak pihak yang meragukan keputusannya dan menganggap tidak mungkin itu sebuah perusahaan baterai dapat membuat mobil ya. Ya, tahun 2003 wajar ya. Itu kan mobil ICE ya, mobil internal combustion itu kan masih sangat merajai jalanan ya. Itu kita mobil listrik juga kita belum pernah dengar lah ya konsepnya ya. Ya, jadi Wang ini memiliki visi besar ya. Jadi dia akan percaya di masa depan kendaraan akan ditenagai oleh baterai bukan bensin. Oke, ya ini masih kontroversi apakah akan kedepannya semua ke baterai, ke bensin. Tapi satu hal yang pasti, minyak itu akan habis suatu-waktu. Karena minyak itu itu sumber daya alam yang tidak diperbaharui ya, yang tidak bisa diperbaharui. Oke, ya melihat potensi ini Warren Buffett pun tertarik dan menginvestasikan 232 juta ya. Nah, sejak itu BYD langsung merancang dan mengembangkan mobil listrik pertamanya ya. Strategi di China ya, langkah besar untuk menuju dominasi mobil listrik. Ya, 2 dekade lalu China menghadapi 2 tantangan besar. Ketergantungan besar terhadap impor minyak karena pertumbuhan ekonominya yang pesat. Pasar otomotif domestiknya yang dikuasai oleh Toyota, mobil Amerika seperti Ford, ya mobil Eropa seperti Volkswagen ya, itu 80% ya dijual di China itu berdasarkan produsen luar negeri ya. Jadi ini pemerintah China ya pastinya berang juga ya. Kenapa dalam negeri itu 80% dari luar negeri ya. Jadi China menyadari bahwa jika mereka tetap mengikuti jalur konvensional berbasis bensin, mereka akan ketinggalan ya. Ya wajar ya, itu kalau mau dilaga dengan Jepang ya pasti ketinggalan. Jepang sudah riset dari tahun berapa? Dari tahun 60-an bahkan ya, untuk mobil bensin dia ya. Ya, jadi solusi revolusinya ya tinggalkan mobil berbahan bakar bensin, langsung fokus saja ke listrik. Ya, makanya kita lihat BYD itu tidak ada mobil berbahan bakar bensin. Kalau ada pun itu sangat jarang ya. Itu ada 1-2 lah ya, yang dulu-dulu ya, yang pernah diproduksi ya. Jadi ya strateginya ya mendorong riset dan pengembangan kendaraan listrik sejak dini ya. Ya, mungkin Tesla ya cukup dini. Tesla sudah ada duluan, tapi BYD ini
perkembangannya yang paling agresif ya. Jadi ini investasi dana dari pemerintahnya juga sangat besar. Nah, yang ketiga itu juga membentuk kebijakan agresif untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik. Jadi kayak kalau pernah ke China itu ya, mereka sudah ada teknologi swap baterai mobil bahkan ya, bukan motor yang bisa di swap, mobil juga sudah bisa di swap baterainya ya. Jadi nggak perlu dicas semalaman lagi, tinggal di swap saja gitu. Ya, jadi menguasai industri baterai ya merupakan kunci keberhasilan BYD. Ya, ini 30-40% dari total biaya produksi mobil listrik itu baterai ya. Ya, China memahami bahwa kunci menguasai industri EV bukan hanya pada mobilnya tapi baterai. Ya, kalau negara tersebut bisa produksi baterai terbanyak dan baterai yang paling canggih ya, pasti dia menang di pertempuran itu ya gitu. Jadi untuk mencapai tujuan ini ya, China melakukan langkah-langkah strategis seperti ya mengakuisisi tambang mineral di berbagai negara, membangun pabrik penyulingan untuk mengolah bahan baku baterai. Ya, jadi ya makanya itu ada istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi orang Cina itu pandai-pandai ya pasti. Ya, hasilnya saat ini ya China mengendalikan 100% pengolahan grafit dunia, 75% pengolahan kobalt global ya, 60% produksi lithium dunia. Bayangkan dunia lithium 60%, bukan jumlah yang kecil ya. Bahkan jika negara lain memiliki tambang sendiri, mereka tak harus mengirimkan bahan mentahnya ke China untuk diproses. Jadi tidak hanya itu, pemerintah China juga mewajibkan kota-kota besar untuk beralih ke kendaraan listrik. Misalnya Shenzhen telah mengganti 16.000 unit busnya dengan bus listrik buatan BYD. Ya, langkah ini pun mendorong pertumbuhan BYD ya dalam industri EV. Ya, jadi ini lanjut ke baterai ya. Baterai tadi saya sudah sebutkan. Baterainya nih merupakan senjata andalannya ya. Pada yang sudah diperkenalkan pada tahun 2020, sebenarnya bukan yang baru, tapi ini sangat unggul ya. Ya, tidak memerlukan nikel dan kobalt yang mahal, dapat terisi 80% dalam waktu 30 menit ya. Itu biasanya ngisi mobil listrik itu semalaman ya gitu. Keamanannya tinggi, tidak mudah terbakar dan meledak meskipun disusuk benda tajam. Ya, persaingan harga BYD dan Tesla ya, kita tahu lah ya, Tesla itu hitungan miliaran ya kalau dirupiahkan, 1 miliar lebih. Sedangkan BYD Seal itu ya mobil sedan yang seimbang dengan Tesla Model Y atau Model 3, itu harganya cuma 600 jutaan ya, setengah harga ya, dengan fitur yang sama ya, kecepatannya juga sama gitu ya. Jadi kenapa BYD bisa semurah itu ya? Jadi mereka memiliki kendali penuh atas rantai produksinya. Nah, itu yang membuat dia murah ya. Ya, pertambangan ya diolah mereka sendiri, produksi chip dan semikonduktor ya mereka sendiri ya, nggak ada pihak-pihak ketiga gitu. Baterainya juga dirakit sendiri gitu. Jadi dengan efisiensi seperti ini ya, BYD dapat menjual mobil dengan profit margin 1.200 per unit ya, sedangkan Tesla harus menjaga keuntungan marginnya 9.000 per unit ya, karena banyak pihak ketiganya gitu. Ya, jadi masa depan BYD ini gimana ya? Ya pastinya tetap cerah ya, karena kedepannya pasti adopsi mobil listrik akan berkembang. Ya, SPLKU di Indonesia juga pastinya akan bertambah. Ya, kapasitas produksinya udah lebih dari 4 juta mobil per tahun ya, number speak volumes ya, yang mengungguli Volkswagen sebagai merek mobil terlaris di China. Ya, dulu Tesla meremehkan BYD ya. Sekarang mereka harus berjuang keras ya untuk bersaing dengan perusahaan yang dulu mereka nggak remeh ya. Jadi itu ada interviewnya dulu, Elon ketawa ya kalau soal BYD ya. Tapi ya sekarang BYD ini bukan perusahaan yang main-main ya. Ini top EV lah ya, bisa dibilang di China dan seluruh dunia ya sekarang ya. Jadi menurutmu gimana guys? Apakah BYD akan menjadi pemimpin ya industri global soal electric vehicle, atau Tesla masih ya bisa tetap number one ya? Saya di kolom komentar di bawah ini ya. Ya, thank you guys. See ya.